وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dikumpulkan setelah kita bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa keberkahan dan perpisahan kita akan menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama membaca beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan bersama membaca beberapa wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua peninggalan, dua warisan yang diwariskan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jaminannya jika kita pegang dengan erat keduanya, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati au kama qala. Aku telah tinggalkan dua hal, dua perkara yang jika engkau pegang dengan erat, niscaya engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dan yang pertamanya adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah Subhanahu wa ta'ala, dan yang keduanya adalah sabda-sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ikhwani fillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka hendaklah engkau berikan peringatan, engkau berikan nasihat. Sesungguhnya saling memberikan peringatan, saling memberikan nasihat adalah bermanfaat bagi setiap kita kaum mukminin. Maka
sungguh pun saya tahu apa yang akan saya sampaikan adalah ayat-ayat yang berulang. Sungguh pun saya tahu hadis-hadis Rasulullah SAW yang akan kita sampaikan adalah hadis-hadis yang berulang. Tapi merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak ada yang boleh kita merasa bosan dengan dibacakannya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak pernah boleh kita bosan dalam mendengar wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, pada siang yang berbahagia ini Ustaz Tobroni dan kawan-kawan dari Pekalongan hadir selain silaturahim, berharap saya bisa menyampaikan kulaimat dalam beberapa menit ke depan. Semoga kulaimat yang akan tersampaikan adalah bermanfaat untuk yang menyampaikan sebelum untuk yang mendengar dari beberapa kulaimat yang akan kita sampaikan tersebut. Kalaulah diminta kepada saya untuk menyampaikan sedikit nasihat, maka adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terpendek yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai berkata, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali hanya surat pendek ini, wa huwa suratul Asr, yaitu surat Al-Asr, niscaya lakafathum, niscaya cukuplah satu surat ini untuk semua kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Niscaya sudah cukup bagi Allah hujjah untuk menjadikan siapa di antara kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, sebagaimana dia adalah hujjah untuk mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Ikhwani fillah, surat yang pendek ini Al-Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab meringkas maknanya ada dalam 4 kalimat pendek. Yang pertama, wajibnya setiap kita berilmu. Yang kedua, wajibnya setiap kita beramal dari ilmu yang telah kita pelajari. Yang ketiganya, wajibnya kita berdakwah dari ilmu yang telah kita ilmui dan dari ilmu yang telah kita amalkan. Dan yang keempatnya, wajibnya kita sabar di dalam membawa dakwah yang mulia ini. Al-ilmu thumma al-amalu thumma ad-da'watu ilaihi thumma as-sabru ala al-adha. Dan dalilnya adalah yang ada di dalam surat Al-Asr, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat watawasaw bis sabri watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ikhwani fillah, wajibnya kita berilmu, keutamaan ilmu, keutamaan pelajarinya, keutamaan majelisnya, semua kita telah memahaminya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyampaikan beda derajat yang sangat banyak antara setiap kita yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat yang banyak, derajat yang tinggi untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikaruniakan kepada mereka ilmu darajatin, sekian banyak derajat dari yang lainnya. Rasulullah SAW menggambarkan derajat mereka yang berilmu dibanding dengan mereka yang tidak memilikinya antara kemuliaan. Baginda Rasulullah SAW dengan orang yang paling jelek di antara kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda, fadlu al-alimi al-abidi kafadli ala man adanakum. Perumpamaan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, dengan keutamaan manusia yang paling jelek di antara kita, manusia yang paling rendah di antara kita. Semuanya adalah tasyi', adalah dorongan agar setiap kita berlomba untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, ternyata tidak cukup kita mempelajari ilmu, karena kalau ilmu hanya dipelajari tanpa diamalkan, maka kita adalah syabihun bil yahud, syabihun bil yahud. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat kita baca, minimal di dalam salat-salat kita, adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, kita setiap saat memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Wahum al-yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Karena mereka ternyata orang-orang yang hanya senang berilmu, senang belajar, dan tidak senang dalam mengamalkannya. Maka kewajiban kita yang kedua setelah ilmu kita pelajari adalah al-amalu bihi, kita mengamalkan ilmu tersebut. Maka jika ilmu kita miliki dan ilmu tidak kita amalkan, maka fahum syabihuna bil yahudi, maka mereka mirip seperti orang-orang Yahudi. Dan Islam kita adalah Islam yang bukan Yahud dan bukan Nasara. Dan untuk menjadikan bedanya kita dengan mereka adalah ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Amal yang kita amalkan dibangun di atas al-ilmu, sehingga kita tidak termasuk di antara mereka-mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok ad-dhalluna, mereka-mereka yang senangnya hanya beramal dan tidak senang dalam membekali amalnya dengan ilmu. Itu yang keduanya. Dan ternyata setelah ilmu kita pelajari tidak cukup, harus kita amalkan. Dan ternyata setelah amal ini kita lakukan juga tidak cukup, harus kita lengkapi dengan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Kita setelah berilmu, kita
setelah beramal kita dituntut untuk mendakwahkan setiap apa yang telah kita ilmui, setelah apa yang telah kita pelajari, sekecil apapun. Baginda Rasulullah SAW bahkan sampai menyebutnya dalam kalimat balighu anni walau ayah. Sampaikanlah anni, apa yang datang dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Wajibnya menyebarkan ilmu, wajibnya berdakwah. Dan tentang hukum ad-da'wah ilallah, tentang fadlul da'wah ilallah, tentu sangat banyak dalil-dalil yang bersama telah kita baca, telah banyak dalil-dalil yang bersama telah kita pelajari. Berkenaan dengan kewajiban kita yang ketiga ini, saya ingin menukil sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin ketika beliau di dalam Kitabul Ilmi menyebut sifat talibil ilmi, beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap talibul ilmi, dan tentu tidak mungkin kita sebut semuanya, tapi yang akan kita sebut hanya beberapa poin kecil yang saya kira poin-poin ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bagaimana kita berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebut di antara sifat yang harus menempel erat bagi setiap ad-du'at ilallah subhanahu wa ta'ala adalah berilmu, kemudian dia juga beramal, kemudian dia juga harus, kata beliau, si'atus sadri fi masailil khilafi, dia harus berbekal dengan lapangnya dada di dalam memahami permasalahan-permasalahan khilaf yang ada di antara mereka para imamatul huda dari kitab-kitab yang diwariskan kepada setiap kita. Maka seperti yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Abbas, bagaimana beliau menasihatkan kepada murid-murid beliau untuk membekali lebih dalam permasalahan-permasalahan khilaf, lebih khusus permasalahan-permasalahan yang ada pada mazhab-mazhab yang ada. Dan saya kira kekaguman saya bukan hanya kepada apa yang disampaikan oleh beliau dari nasihat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ternyata Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali juga menasihatkan ketika ada seorang murid beliau yang bertanya, "Ya Syekh, saya keluar dari Madinah dan tempat di mana saya berada adalah insahal kalam adalah ahlul bidah. Mereka mengangkat saya sebagai imam masjid dan mereka setelah sholat biasa berdoa dengan doa yang keras. Dan kita tahu bahwa amalan tersebut adalah amalan yang marjuh minimalnya, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Dan kalau saya tidak memimpin dengan keras kepada mereka dalam berdoa, maka konsekuensinya mereka akan mengganti saya dengan imam yang lain yang bisa jadi tidak lebih baik daripada keimaman saya." Maka beliau menasihatkan, kalau tidak salah ingat saya, untuk ikuti mereka sambil terus memberikan pemahaman sehingga pada waktunya mereka bisa meninggalkan apa yang mereka lakukan dan ustadz tersebut juga tetap bisa mengimami mereka dan mendakwahi mereka. Bahkan beliau juga menambahkan supaya kita juga mempelajari fikih mereka, dan dengan fikih itulah kemudian kita ajarkan agama mereka.
Karena tentu ketika kita bicara fikih Syafi'i, tentu tidak semua fikih Syafi'i ini adalah salah. Sebagaimana ketika kita bicara fikih Maliki, tidak akan semua fikih ini adalah salah begitu. Mesti di sana ada yang kita anggap marjuh, mesti di sana akan ada yang rajih dan sebagainya. Dan sesuatu yang barangkali saya ingin mengingatkan kepada semua ikhwah bahwa ittifaq ahli sunnah wal jamaah bahwa di antara imam kita yang 4 adalah al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, dan al-Imam Ahmad rahimahumullah. Kalaulah barangkali yang benar dari imam yang 4 adalah satu, maka kita harus milih bahwa imam ahli sunnah adalah Imam Syafi'i, imam ahli sunnah adalah Imam Ahmad, imam ahli sunnah adalah Imam Malik, imam ahli sunnah adalah Imam Abu Hanifah. Ternyata mereka semua disepakati a'immatu ahli sunnati wal jamaah adalah arba'ah. Dan hari ini tidak kita baca satu kitab pun dari kitab-kitab masing mereka kecuali di sana ada khilaf yang kayak mengharuskan antara satu dengan yang lain. Bahkan kita tidak usah barangkali bicara yang sangat jauh dari a'immatu ahli sunnah yang 4 ini. Bahkan kita bicara kepada imam kita yang belum lama mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara Syekh Nasiruddin Albani, antara Syekh Ibnu Baz. 2 imam ini saja nyaris tidak terhitung banyak perbedaan yang ada di antara mereka. Bagaimana sedekap antara Ibnu Baz dengan Syekh Al-Albani, bagaimana gerak-gerak antara mereka dengan yang lain sebagainya. Banyak hal perbedaan itu terjadi dan ternyata tidak mengeluarkan masing-masing mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab itu menyebut di antara sifat yang harus dipegangi oleh setiap talibul ilmi adalah si'atus sadri fi masailil khilaf. Hendaklah lapang dada dalam masalah khilaf. Dan beliau menggambarkan dalam bentuk bahasa yang berurutan. Beliau katakan setiap talibul ilm jangan membaca Al-Quranul Karim dan memutuskan apa yang dimaksud Al-Quran tersebut kecuali dikembalikan kepada para ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka. Tidaklah setiap kita membaca hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW sebelum kita memutuskan hukum dan maknanya, kita kembalikan kepada kutubus syuruh, kitab-kitab syarah. Dan hari ini Masya Allah tidak ada satupun ayat kecuali sekian banyak tafsir ada di hadapan kita. Tidak ada satupun hadis kecuali ada sekian banyak kitab-kitab syarah di hadapan kita. Setelah tafsir kita baca dari ayat yang kita baca, setelah kitab syuruh kita baca dari hadis yang kita baca, kemudian yang keduanya kata beliau, kalau ternyata para ulama sepakat di dalam menghukumi ayat, di dalam menghukumi hadis, maka kita katakan ittafaqa al-ulama. Kita katakan ini sepakat para ulama. Dan kalau ternyata para ulama, para ahli tafsir berbeda pendapat, kita katakan ikhtalafa al-ulama. Ayat kita baca ittafaqa atau ikhtalafa. Hadis kita baca ittafaqa atau ikhtalafa. Ketika kemudian ternyata ikhtalafa, kita sampaikan ikhtalafa. Sehingga kemudian semua orang tahu, oh ternyata ini khilaf. Ternyata semua orang tahu, oh ternyata ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Selanjutnya yang ketiganya kata beliau, kalau ada pada kita kemampuan untuk sampai kepada mutaba'ah dari dalil-dalil yang mereka
dapatkan penjelasan yang mereka jelaskan, sampai kita bisa merajih dari sekian pendapat yang ada, jika itu ittifaq, maka silahkan. Tentu kata beliau, kepada setiap kita yang punya ilmu lebih, ilmu loghanya, bahasa Arabnya, ilmu hadisnya, mustalahnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya. Ketika ada pada kita kemampuan lebih, silahkan kita cari mana yang rajih di antara yang marjuh. Dan ketika sudah sampai kepada kita kalimat rajih, maka katakan ar-rajihu indana. Agar masih ada kesempatan, ada di sana ar-rajih inda haula al-akharin. Ar-rajih indi, al-marjuh inda Syekh, anda Ustaz Abdul Abbas. Jadi istilah rajih dan marjuh adalah yang sangat-sangat biasa, bukan ar-rajih berarti hadza ikhwanuna, yang marjuh hadza aduwuna, tidak seperti itu. Ar-rajih indana, agar kita masih memberi kesempatan yang lain sepakat sama kita atau yang lain berbeda dengan kita. Dan selanjutnya yang terakhir kata beliau, jangan kita jadikan permasalahan ikhtilaf yang ada ini sebagai kesempatan kita untuk saling menjauh, tahajur, kesempatan kita untuk saling mencela dan sebagainya. Begitu beliau ketika menjelaskan pembahasan syi'atus sadri fi masail khilaf. Dan saya kira kalau kemudian sifat ini kita pegang dengan baik, maka menjadi sangat sederhana. Yang sedekap sama tidak duduk satu baris pun akan nyaman. Yang bergerak-gerak ketika tasyahud atau yang tidaknya duduk bersama juga nyaman dan sebagainya. Nah, sebagaimana mereka para pendahulu kita dan para masyayikh kita. Ketika sedekap dari bangkit dari ruku', Syekh bin Baz menyebut sunnah, dan Syekh Al-Albani kalau tidak salah menyebut ghairu sunnah atau bahkan bid'ah ya. Ternyata bagaimana pengamalan di lapangan, murid-muridnya Syekh Al-Albani ketika sholat di belakangnya murid-murid Syekh bin Baz, mereka juga sedekap, karena mereka membedakan antara kapan dia berpendapat dan kapan dia harus mengikut pendapat yang berbeda. Dan ini saya kira berhubungan dengan sifat berikutnya yang beliau menyebut sebagai takdir al-masalih wal mafasid. Jadi seorang dai dia harus pandai mengukur al-masalih dan al-mafasid. Karena setiap apapun perkara yang kita hadapi dalam berdakwah tidak akan keluar dari dua maslahat atau dua mafsadah. Maslahat sedikit dan maslahat yang banyak. Mafsadah yang sedikit, mafsadah yang banyak. Maslahat ketika berhadapan dua maslahat, yang satu maslahat yang kecil, yang kedua maslahat yang besar, kita ambil maslahat yang besar. Ketika di hadapan kita mafsadah, yang satu mafsadah kecil, yang satu mafsadah besar, maka kita ambil mafsadah yang kecil. Dan di dalam berdakwah kita tidak hanya cukup barangkali memahami fiqhul ilmi, fikih yang berkenaan dengan mutun, fikih yang berkenaan dengan pembahasan fikhiyah, tetapi dia juga harus kepada fiqhul amal, bagaimana mengamalkan fikih yang telah dipelajari di mutun yang ada. Karena terkadang kalau sudah bicara dakwah, yang terjadi adalah berbeda antara fikih ilmu dengan fiqhul amal. Bagaimana hukumnya makan daging babi? Semua sepakat hukumnya adalah haram. Ini adalah fiqhul ilmi. Tetapi ketika sudah masuk kepada fiqhul amal, Ustaz Mujahid di satu tempat yang tidak dia bisa makan kecuali hanya dengan makan daging babi. Jika tidak maka dia mati. Jika tidak maka dia wafat. Maka di hadapan dia ada dua
madarat. Dia harus makan, dia harus makan dan itu berarti haram. Sementara jika dia tidak makan maka dia meninggal. Maka dalam posisi yang seperti ini ulama sepakat mengambil pendapat bolehnya yang bersangkutan makan daging babi. Ini kalau sudah bicara kepada fikhu al-amal. Fikhu al-amal. Maka ada sebuah kitab yang saya kira di antara Ustadz sudah pernah melihatnya atau membacanya. Ada sebuah kitab yang berjudul Ad-Da'watu ila Sunnati fi Tadbiki as-Sunnati. Ad-Da'wa ila Sunnah, dakwah ajakan bagaimana setiap kita mengamalkan sunnah, bagaimana kita menghidupkan sunnah, fi Tadbiki sunnah, dalam bagaimana kita mengamalkan sunnah itu. Sunnah yang pertama adalah fiqhul ilmi dan sunnah yang kedua adalah fiqhul amal. Dan banyak di antara kita, saya barangkali sebelum yang lain, sangat banyak salah dalam masalah yang berkenaan dengan fiqhul amal ini. Sehingga apa? Sehingga buah dari kesalahan itu berakibat dari apa? Berakibat kepada permasalahan-permasalahan yang ada dalam dakwah. Saya ingat ucapan Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari wa alam. Dia katakan bahwa dakwah kepada sunnah ini sudah sesuatu yang sangat berat. Dan akan lebih berat lagi kalau kemudian ditambah dengan salahnya kita dalam membawa sunnah ini. Artinya kalaulah barangkali semuanya tidak ada yang salah dalam kita mengemasnya dalam dakwah ini, itu pun juga tidak kemudian serta-merta orang berduyun-duyun memahami, mengikuti sunnah ini. Apalagi di dalam kita membawanya, di sana sudah terjadi kesalahan, sehingga kemudian kesalahan kita menjadi menjadi fitnah kepada sunnah tersebut. Si'atu as-sadri fi masailil khilaf itu juga disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Ilm. Sebagaimana beliau juga menyebut di antara sifat yang harus difahami oleh seorang dai adalah takdir al-masalih wal mafasid. Dia harus pandai-pandai menghitung, pandai-pandai menimbang di antara dua maslahat dan dua mafsadah. Maka kita dapati bukan di antara kita, para masaih kita yang kibar itu cenderung pendapatnya adalah, mungkin kita yang muda-muda menyebutnya sebagai pendapat yang lembek, mumayyid dan sebagainya. Tidak sebagaimana kita yang muda-muda ini begitu. Pokoknya seperti ini. Saya pernah ketemu dengan salah seorang talibul ilm, atau bahkan mungkin kurang dari itu. Salah seorang yang sedang belajar di STAN Jakarta. Dan dia dapatkan kesempatan belajar sama Ustadz yang ada di Jakarta. Sekali waktu saya sholat di masjidnya. Di masjid saya sholat dengan dia, saya dapati dia sholat itu sujudnya jelosor itu. Nyaris tidur itu. Saya sampaikan setelah sholat, ya akhi, sholatnya antum kok seperti itu, kok aneh rasanya, saya bilang begitu. Dia jawab, ini yang saya baca di dalam kitabnya Ustaz. Kitab apa ya akhi? Kitab Syalbani. Antum belajar sama siapa? Saya bilang dengan kitab itu, Ustaz di Jakarta. Terus akhirnya saya bilang, ya akhi, saya sepertinya tidak kurang 5 kali sholat di belakang murid-muridnya Syalbani, dan tidak ada yang seperti itu. Fikul amal kan di sini begitu. Barangkali fikul ilminya adalah bahwa Nabi ketika sujud beliau memanjangkan sujudnya kan seperti itu ya. Fikul amalnya disamakan dengan itu menurut dia begitu. Tapi fikul amal kan butuh contoh, butuh gambar. Saya sholat tidak kurang 5 kali dengan muridnya Syalbani, Syekh Al-Halabi dan sebagainya.
Mereka tidak ada sholat seperti itu. Dia jawab apa sama saya? Ya pokoknya seperti itu. Ya sudah. Pokoknya seperti itu. Jadi apa namanya? Kita hadirkan contoh, dan contoh ini bukan sembarang contoh. Contoh ini contoh murid-murid kibarnya Syekh Albani. Murid-murid seniornya Syekh Albani. Kemudian dia jawabnya pokoknya seperti itu, Ustaz. Ada kitabnya, ada dalilnya. Ya udah. Nah, ini kalau dikejar lagi barangkali bisa saja sampai kepada sebagaimana murid-muridnya Al-Imam Abu Hanifah yang mengucapkan kalimat hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Kan seperti itu. Alhamdulillah, itu yang saya dapat dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Jadi setelah al-ilmu kita pelajari, al-amalu kita laksanakan, ad-da'watu ilaihi kita lakukan, yang keempatnya as-sabru ala al-adha. Tentu ketika kita bicara sifat ad-du'a ila Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya sudah masuk kalimat as-sabru ala al-adha ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kalimat ini secara khusus dalam kalimat terakhir, as-sabru ala al-adha. Dan tentu di sana ada sir dari makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat tersebut. As-sabru 'alal adza. Sabar dalam membawa dakwah ini. Sabar artinya tidak gampang kita tersinggung, tidak gampang kita marah, gampang kita memaafkan dan sebagainya. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perintah ini di Makkahnya tidak kurang 13 tahun. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat fasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajaran jamila. Wasbir ala ma yakulun. Jangan peduli dengan apa yang mereka ucapkan, baik jeleknya ucapan mereka, kita terus sabar. Dan kalaulah sudah tidak mampu kita untuk mendengar apa yang mereka lakukan, wahjurhum hajaran jamila. Jauhi mereka dengan cara yang baik. Jauhilah mereka dengan tetap harapan besok, minggu besok, bulan besok dia akan mengikut apa yang kita miliki. Tidak ada kalimat wahjurhum abadan, wahjurhum hajaran jamila. Ikhwani fillah, lihatlah kisah para sahabat radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar Ibn Khattab masih di mana? Masih menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar sudah menjadi sahabat Rasulullah, Umar sudah menjadi sahabat Rasulullah, di mana Khalid bin Walid masih menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak sahabat-sahabat yang kemarinnya menjadi musuh Rasulullah, yang kemarinnya menjadi penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hari-hari berikutnya mereka menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tentu selain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesabaran yang ada pada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahjurhum hajran jamila. Hari ini kita barangkali bersepuluh ini, apakah ada di antara kita yang mendapat hidayah sunnah ini dari sejak kita lahir? Siapa di antara kita yang dapat hidayah sunnah sejak lahir? Tidak ada, kecuali anak-anak kita barangkali sudah kita. Tapi kalau kita semuanya, masa lalu kita adalah bermacam ragamnya. Maka kalau hari ini kita boleh apa? Kita boleh
untuk bisa menjadi baik perlu barangkali lewat jelek dulu. Kenapa yang lain tidak boleh melewati itu? Hari ini kalau orang kumpul sama kita harus segera berjenggot, harus segera tidak merokok, harus segera cingkrang, harus segera. Kemarin kamu juga masih rokokan, kan seperti itu. Kenapa tidak seperti itu yang kita juga melewati masa-masa itu. Jadi biarlah barangkali mereka masih melalui masa-masa di kemarin juga melewatinya, sehingga kemudian dakwah ini akan banyak menjadi orang itu senang. Kenapa? Karena perubahannya juga tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ilmu disampaikan, dakwah disampaikan, ayat disampaikan, hadis disampaikan. Setelah itu, kalau mereka sudah waktunya memahami apa kita sampaikan, akan berubah dengan sendirinya. Saya pernah ke Tanjung Pinang, sebagaimana saya pernah ke Pekanbaru. Di sebuah masjid, kita sebut Masjid Umar bin Khattab, saya salat Isya bersama jamaah dan saya salat sunnah sebelum salat Isyanya. Di samping saya ada seorang yang pakai peci putih. Setelah kita salat bersama salat sunnah, setelah salat sunnah kita sapa beliaunya, Assalamualaikum, sebagainya, bagaimana kabarnya Pak, sebagainya. Ternyata sapaan kita yang seperti itu dia sudah merasa jangan-jangan akan ada pertanyaan berikutnya ini. Beliau masih belum berjenggot seperti kita. Terus beliau katakan, saya fulan Ustaz, saya sekarang kerja di kepolisian. Mohon maaf Ustaz, saya belum bisa berjenggot karena tugas saya itu sebagainya. Saya aja tanya bagaimana kabarnya, siapa namanya, itu di Pekanbaru. Terus saya nyebrang ke Tanjung Pinang. Saya salat Jumat di sana. Kemudian setelah salat setelah salat Jumat gitu saya ketemu sama panitia, kita kenalan begitu, siapa nama dan sebagainya. Kemudian beliau menyampaikan, saya ini Ustaz kerja di airport ini begitu. Dia sudah pakai baju putih, pakai celana putih, jenggot masih musbil begitu. Terus dia bilang, mohon maaf Ustaz, saya masih belum bisa cingkrang begitu. Saya sampai heran saya, kita hanya tanya biasa-biasa bagaimana kabarnya, tapi kemudian jawabnya lebih dari itu. Itu saya kira beliau mengira barangkali saya juga seperti yang lain mungkin. Kapan celana ini dipotong, kapan jenggotnya ini, kapan, kan seperti itu. Itu masih kalau ini Pekanbaru, saya ketemu lagi di Kapuas. Ada polisi itu yang ya begitu juga kita setelah kenalan sebagainya. Kita sampaikan kalau celana alhamdulillah Ustaz saya sudah bisa motong, tapi kalau jenggot ini saya belum. Masih tambah lagi, dulu kita polisi banyak di sini Ustaz, sekarang tinggal saya saja yang bertahan. Tidak kuat dengan dengan semprotan kawan-kawan ini begitu, para duat ilallah ini. Ya, kalau dai-dai seperti ini ya akhi, yunafirun nas, orang lari daripada dakwah. Biarkan mereka. Kalau kemudian kita bisa memberi jalan keluar dari kekurangan yang ada pada mereka, maka barangkali itu silahkan begitu. Tetapi kenyataan seperti itu. Dan saya kalau kita seperti ini hanya untuk memberi ilustrasi bagaimana kalau dakwah ini kita sebut berlebih dari semestinya. Salah seorang kawan masih di awal-awal dakwah kita, tahun-tahun 90-an, itu kawan waktu itu sedang pas onnya fatwa haramnya kuliah. Ustaz Mujahid termasuk yang selamat dari fitnah itu kayaknya. Iya Pak, semua keluar Pak, lagi perempuan. Masya Allah. Keluar, kalau tidak salafi. Ketika itu salah seorang ikhwah itu di Surabaya
itu dia kerja di perusahaan, di pabrik. Dan ketika dia kerja di perusahaan itu, pas ada fatwa itu, bukan fatwa sesungguhnya, itu hanya pemahaman kita sendiri saja begitu, keluar kuliah. Jadi fatwanya itu haram ikhtilat, tetapi yang muncul adalah haram kuliah. Dan di antara kawan-kawan yang tidak kuliah ini kerja di pasar. Iya kan Ustaz? Kerja di pasar. Jadi di benaknya itu haram itu hanya ketika kuliah saja, situ lagi perempuan kumpul. Tapi ketika di pasar tidak masalah, naik bis tidak masalah. Walhasil cerita ini, salah seorang ikhwah itu dia masih kerja di perusahaan, dia kerjanya di kantor, di situ ada perempuan sekretaris lah begitu Pak. Setiap saat disentil sama kawan-kawan itu. Dan di antara kawannya nyentil itu kemudian lari ke Ambon, dan termasuk di antara mereka yang mudah-mudahan syuhada di sana, yang tiap hari sudah hampir. Dan ketika dia kerja di situ, dia membiayai ibunya yang kebetulan janda, dia membiayai adiknya yang yatim, dan dia rajin ikut taklim, dan dia rajin sedekah di taklimnya dan sebagainya, kebaikan semuanya Pak. Tapi karena sentil setiap hari tidak kuat juga akhirnya, terus dia keluar dari perusahaannya itu. Dan setelah dia keluar, dia masalah dengan ibunya, masalah dengan adiknya yang yatim itu, dan akhirnya dia pun tidak taklim. Dan kayak gini ini kita anggap sebagai dakwah yang berhasil. Padahal sesungguhnya bukan berhasil sama sekali dakwah itu. Kalaulah barangkali dikasih kesempatan dia sampai dapat pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya, maka akan menjadi maslahat bagi dia dan maslahat bagi dakwanya, bagi ibunya, bagi keluarganya. Maka takdir al-masalih wal mafasid dalam berdakwah itu adalah segala-galanya. As-sabr ala al-adha ikhwani fillah adalah buah yang akhirnya didapat oleh baginda Rasulullah SAW setelah 13 tahun di Makkah. Di Madinahnya barulah kemudian peperangan terjadi, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Setelah kekuatan yang ada pada mereka hadir dan sebagainya. Dan 13 tahun pertamanya itu yang kita baca dalam sejarah. Apakah mereka penakut? Tidak sama sekali. Bahkan di antara mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah, kami lahir dengan darah. Sudah banyak sahabat-sahabat kita disiksa, bahkan sebagian terbunuh. Izinkan kami untuk membunuh mereka. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa umat terdahulu telah diuji lebih daripada apa yang sedang kita diuji. Walakinni lam u'mar, kalau tidak salah begitu ya, tetapi saya belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, agar tidak bahasa Jawa Timurnya nguyai segoro, barangkali apa yang kita sampaikan cukup, dan panjenengan semuanya juga masih ada perjalanan yang masih jauh. Semoga perjalanan yang masih akan berlanjut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Saya hanya ingin menambahkan satu kalimat lagi yang barangkali kalimat ini sudah pernah didengar, menjadi kalimat yang kesekian kali. Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari dalam kunjungan ke Indonesia yang kesekian kali, 3 kali di antaranya saya duduk bersama beliau, dan beliau menyampaikan nasihat ini di 3 pertemuan tersebut. Beliau bercerita tentang bagaimana pentingnya akhlak dalam ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian diakhiri dengan kalimat yang terakhir itu. Beliau katakan, ada sementara orang
yang kalau engkau bertanya bagaimana mereka berakidah, maka akidah mereka tercampur dengan kesyirikan. Kalau engkau bertanya tentang bagaimana mereka beribadah, maka ibadah mereka tercampur dengan bid'ah. Kalau engkau bertanya tentang bagaimana mereka berdakwah, dakwanya mereka dibangun di atas al-jahl. Al-jahl dalam berdakwah, bid'ah dalam ibadah, kesyirikan dalam berakidah. Semuanya adalah sayyiat, tidak ada yang baik. Tetapi kelompok ini tidak di mana berada kecuali orang merapat mendekat. Orang berlomba untuk mendekat kepada kelompok ini. Beliau tidak menyebut siapa. Sungguh barangkali tercium baunya siapa yang beliau maksudkan. Kemudian ada kelompok yang kedua. Kalau engkau bertanya bagaimana mereka beribadah, ibadahnya di atas sunnah. Kalau engkau bertanya bagaimana mereka berdakwah, dakwahnya di atas ilmu. Kalau engkau bertanya bagaimana mereka beribadah, ibadahnya di atas sunnah. Indah semuanya. Tetapi tidak di mana kelompok ini berada kecuali orang lari menjauh. Yang pertama dengan sekalian kekurangannya orang lari mendekat. Yang kedua dengan sekalian kelebihannya orang lari menjauh. Kata beliau, gerangan apakah yang menjadikan kelompok yang pertama dengan sekalian kekurangannya orang mendekat, dan kelompok yang kedua dengan sekalian kelebihannya orang menjauh? Dia katakan wahi al-akhlaq. Akhlak adalah baju mereka. Akhlak, yakni yang pertama dengan akhlaknya, yang kedua dengan adamul akhlak. Kata beliau, demi Allah, kalau kelompok yang kedua dengan sekalian kelebihannya mereka juga berhias diri dengan akhlaknya, maka tidak hajat manusia menengok kepada kelompok yang pertama. Tidak hajat manusia menengok kepada kelompok yang pertama. Karena apa? Karena kebaikan yang kita punya dari kebaikan yang ada, manakala tidak kita barengi dengan akhlak yang mulia, adalah seperti jasad yang tidak berbaju. Maka doa yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita bercermin, kata Nabi, doanya adalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan jasad ini sempurna, tampan, tinggi, kekar, cantik, langsing dan sebagainya, maka tambahkan kepada kami fahassin khuluqi. Maka hadirkan kepada kami akhlak yang mulia. Kenapa? Karena tanpa ini adalah nyaris seperti jasad yang tidak berbaju. Dan baju kelompok yang pertama adalah akhlaknya, sebagaimana kelompok yang kedua dengan kelebihannya adalah adamul akhlak. Kalimat yang saya sering terngiang-ngiang adalah wahi, kata beliau, kalau kelompok yang kedua dengan sekalian kelebihannya mereka berakhlak yang mulia, tidak hajat manusia nengok kelompok yang pertama. Tidak hajat manusia nengok kelompok yang pertama. Maka saya kira bahasa yang disampaikan oleh beliau adalah bahasa yang waqi', bahasa yang memang nyata. Ketika barangkali dakwah itu tanpa kita barengi dengan akhlak yang mulia, maka seperti jasad yang tidak berbaju. Orang akan takut dengan dakwah ini, bahkan bisa jadi orang akan mengira kita orang-orang yang majnun. Kenapa? Karena tidak adanya akhlak yang kita miliki tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali kita cukupkan sedikit kalimat yang bisa tersampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.